hari ini kurang tidur, besok udah memetik hasilnya. Tetapi kalau Oke. misalnya dilakukannya sekali-sekali, Mhm. efeknya itu belum terlalu dominan, masih bisa diperbaiki. Apakah ini terjadi setelah jangka waktu tertentu terjadi kurang tidur atau hanya sesekali pun ngaruh, misalnya ketika kita berjalan luar kota gitu, kemudian nggak bisa tidur di kereta dan ini langsung berdampak pada sulitnya pengurangan berat badan? Sebetulnya dampaknya langsung. Jadi hari ini kurang tidur, besok udah memetik hasilnya. Tetapi kalau Oke. misalnya dilakukannya sekali-sekali, Mhm. efeknya itu belum terlalu dominan, masih bisa diperbaiki. Mhm. Tapi kalau berjalan dengan kronis, maka tidak hanya efek penambahan berat badan saja, tapi juga mengganggu berbagai fungsi di dalam tubuh, mempengaruhi pembakaran gula, mempengaruhi sensitivitas dari insulin. Insulin itu adalah hormon yang kita butuhkan untuk mengambil gula dari pembuluh darah, dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh kita, termasuk sel-sel otot, untuk dipakai, dibakar jadi tenaga. Mhm. Nah, kalau dia tidak sensitif, insulinnya ini, maka gulanya akan numpuk di dalam pembuluh darah. Jadi kalau kita kurang tidur, maka si insulin ini jadi kurang sensitif. Akibatnya, si gula yang ada di dalam darah sulit untuk dipakai sebagai bahan bakar oleh si sel-sel otot, oleh sel-sel tubuh. Gitu. Jadi kalau ditanya dampaknya langsung terasa, iya langsung terasa, tetapi masih lebih mudah diperbaiki dampaknya itu apabila dilakukannya sekali-sekali daripada kalau dilakukannya tiap hari secara kronis, karena kurang tidur lama-lama jadi kebiasaan. Mhm. Kalau udah kebiasaan, orangnya tuh cenderung ya kayak zombie berjalan gitu. Ya, Dia ya. kurang tidur, tapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia kurang tidur. Ditanya ngantuk nggak? Mungkin dia bisa nggak ngantuk. Apalagi kalau didoping pakai kopi, Mhm. ya. Mhm. Jadi inget kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah Ini ada nggak ya? sebelah. Mhm. Ya didoping pakai kopi seember gitu kan. Mhm. Terus doping lagi dengan minuman energi. Jadi dia bangun terjaga bukan karena dia cukup tidur, tapi karena dopingan-dopingan itu, sehingga dampak jangka panjangnya jauh lebih mengerikan. Karena kegemukan itu sendiri juga membawa konsekuensi kesehatan yang tidak sedikit. Ya, ya, ya. Orang dulu kan mengatakan kalau ada seseorang yang kurus gitu, kamu kurang tidur sih, ya kamu begadang mulu makanya kurus gitu. Gimana dok dengan fenomena itu? Kalau kata orang itu, kalau kurus kebanyakan makan. Hah? Makan hati. Sebetulnya kalau dihubungkan secara langsung kurus itu karena kurang tidur, ya salah sih. Karena berbagai penelitian mengatakan bahwa kalau kurang tidur, proses penurunan berat badan itu berjalan dengan lebih alot, lebih Mhm. sulit, Mhm. dan ya itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan terjadinya plato. Jadi orang kalau nurunin berat badan paling gampang sih di awal-awal. Ya, ya, Jadi mungkin ya. 1 sampai 3 bulan pertama tuh Mhm. beratnya langsung Mhm. Mhm. turun gitu kan. Tapi nanti mencapai bulan kesekiannya ini berbeda-beda pada setiap Mhm. orang. Ada saat di mana berat badannya itu tidak berubah, segitu-segitu aja, langsung ngacung. Saya, kata Mas Daniel gitu ya, berat badannya segitu-segitu aja, nggak mau turun, mandek, Mhm. apapun yang dilakukan tuh sebenarnya udah kayaknya makan nggak nambah-nambah, Iya, iya. makan udah bagus Iya, gitu iya, ya, iya. olahraga kayaknya udah bagus gitu, Mhm. tapi kenapa nggak turun-turun Mhm. lagi? Mhm. Coba dicek tidurnya bagaimana gitu Mhm. kan. Seandainya nih tidurnya udah cukup gitu, itu ada triknya juga, tapi kayaknya udah jamnya. Aduh, Atau mau aduh, saya penasaran nih gimana mengatasi plato saya. mau Apakah ini nanti triknya untuk aja, nanti plato, aja. disambung ya. Nah, Biar bersambung aja nanti penasaran. ya.